Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fizria. Saya mahasiswa SAI Darut Tauhid dengan Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 1. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya bersama dengan teman saya akan membahas tentang dasar dan sumber dakwah dalam Islam. Semoga dengan penyampaian kami kali ini dapat menjadi ilmu baru dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dalam menelusuri jejak dakwah, kita itu harus paham, kita itu harus memahami filosofi dan sumber dari Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah menjadi dua sumber utama dalam ajaran Islam yang menjadi dasar normatif dalam dakwah. Seperti yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, taatilah Allah dan Rasulnya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke teman-teman, saya akan membahas dulu tentang dua sumber dakwah dalam ajaran Islam. Itu yang pertama ada Al-Quran dan yang kedua ada As-Sunnah. Saya akan membahas dulu tuh yang pertama adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Ya, karena Al-Quran itu adalah hudan. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Lihat di akhir ayatnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan disebutkan di sebelum ayat tersebut, la raiba fihi, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, sumber ilmu terpenting adalah Al-Quran. Nah, jadi teman-teman, ketika kita membaca Al-Quran, coba luangkan waktu kita untuk membaca terjemahnya, untuk membaca terjemahnya. Karena di sanalah hidayah-hidayah Allah turun kepada kita semua. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala. Seperti mana dijelaskan di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran pada bab pertama tentang mengemban Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf dari kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan Masya Allah, jadi kita itu akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita istiqomah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat bagi manusia. Tetapi teman-teman, tidak hanya membacanya saja, kita harus mempelajarinya dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita berhasil mempelajari dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari kita istiqomah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat kita. Kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah meninggikan derajat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lainnya dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, jadi tiada hari tanpa Al-Quran. Karena orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Quran diibaratkan seperti rumah yang roboh. Coba teman-teman bayangkan, rumah yang roboh, rumah yang hampir roboh, apakah ada perlindungan bagi penghuninya? Tentu tidak kan? Begitu juga dengan hati kita. Jika hati kita tidak ada sedikit pun Al-Quran, maka hati kita tidak ada pelindung. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib." Sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Quran ibaratkan rumah yang roboh. Jadi teman-teman semua problematika di dalam kehidupan kita, semua masalah kita besar maupun kecil, semuanya jawabannya ada di dalam Al-Quran. Contohnya, ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita harus sabar, maka amalkanlah. Kemudian cara apa lagi kita mengamalkan Al-Quran? Itu dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Contoh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Di sana disebutkan di dalam ayat di pertengahannya, "Wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakat." Wa qulu lin-nas, kita diperintahkan untuk berkata yang baik kepada manusia. Berbuat baik dengan cara berbicara yang baik.
Jika tidak bisa berbicara yang baik, maka falyaqul khairan aw liyasmut, berbicara yang baik atau diam. Kemudian berbicara yang jujur, berbicara tidak menyakiti hati orang lain, menunjukkan akhlak baik kita. Nah, jadi ketika orang-orang melihat akhlak muslim kita, maka kita sedang berdakwah dengan akhlak kita. Pernah berpikir nggak sih teman-teman bahwasanya dakwah itu kita itu harus pergi dulu ke masjid, kemudian kita ceramah? Dan ternyata tidak teman-teman. Dengan akhlak baik kita, maka kita sedang berdakwah dengan akhlak kita. Karena dakwah itu ada 3. Itu yang pertama ada mubaligh, menyampaikan pesan, dan yang kedua ada da'i, yaitu mengajak pada kebaikan, dan yang ketiga ada alim, memberikan fatwa. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu sumber dakwah dalam ajaran Islam yang kedua, yaitu hadis atau sunnah. Nah, dakwah dengan sunnah Rasulullah SAW itu sangat banyak teman-teman. Ketika kita ingin mendapatkan cintanya Allah, maka kita harus meraih cintanya Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah Rasul dari bangun tidur hingga tidur lagi. Ketika ada petunjuk dari baginda Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana cara Rasulullah SAW bangun dari tidur, bagaimana cara Rasulullah SAW berjalan, makan, minum, dan lain sebagainya, petunjuk Rasulullah SAW itu adalah yang terbaik, maka laksanakan. Semua petunjuk Nabi ketika dipraktikkan oleh orang-orang, bukan hanya Nabi saja yang menjadi teladan, tetapi orang-orang yang belajar dari petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW, maka seketika akan menjadi teladan. Maka ketika kita mengaku mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, ikutilah segala sunnahnya. Setiap aktivitas kita, ikutilah sunnahnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, yang melekat pada baginda Nabi Muhammad SAW, jangankan yang tinggi-tinggi, yang besar-besar ibadahnya, yang kecil-kecil saja kita sudah menjadi teladan, kita sudah mendapatkan pahala. Contohnya apa? Seperti bagaimana cara Rasulullah SAW berjalan, apakah menggunakan kaki kanan terlebih dahulu, apakah kaki kiri terlebih dahulu, bagaimana cara Rasulullah SAW tidur, bagaimana cara Rasulullah SAW minum, apakah berdiri atau duduk, apakah menggunakan tangan kanan, tangan kiri. Banyak sunnah-sunnah yang kecil yang Rasulullah SAW kerjakan. Setidaknya ketika kita tidak bisa mengejar sunnah Rasulullah SAW yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW yang mulai dari hal yang kecil. Kemudian selanjutnya yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang dakwah Islamiyah. Yang pertama adalah Quran Surat An-Nahl ayat 125, yang kedua Quran Surat Ali Imran ayat 104, yang ketiga Quran Surat Ali Imran ayat 110, dan yang terakhir adalah Quran Surat Maryam ayat 55. Saya Nabila Alimatisama dari Prodi KPI. Di sini saya akan membahas tentang filosofi dakwah. Filosofi dakwah adalah cabang pemikiran yang membahas tentang dasar-dasar, prinsip, fungsi, dan tujuan dakwah. Nah, fungsi dakwah itu salah satunya adalah syiar. Syiar itu artinya menyerukan, dan syiar itu satu suku kata dengan kata syuur. Syuur itu artinya rasa. Jadi dakwah itu harus dengan rasa. Tujuan dari syiar itu sendiri adalah agar orang yang kita dakwahkan mendapatkan hidayah. Hidayah itu juga merupakan satu akar kata dengan kata hadaya, yaitu hadiah. Maka orang yang memberikan hadiah kepada seseorang, dia akan memberikan hadiahnya dengan kedua tangan, dengan senyuman. Sedangkan hadiah itu dibungkus dengan rapi, menggunakan pita, sehingga terlihat indah, supaya si penerimanya bahagia dengan hadiah yang kita berikan. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa filosofi dakwah adalah dakwah itu harus menggunakan rasa dan disajikan dengan kemasan yang indah, yang bagus, sehingga yang menerima dakwah dari kita menerimanya dengan bahagia dan tanpa paksaan. Itulah sebenarnya dakwah.